Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayah bunda yang dimuliakan Allah dan kepada ananda ustazah semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar hari ini, yaitu Bahasa Indonesia kelas 7. Semoga ananda masih semangat dan tetap mengikuti video pembelajaran dari Ustazah Hikmah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut video pembelajaran kita hari ini. Ananda semua bisa lihat layar pada video kalian. Kalian melihat ada gambar pemandangan ya. Gambar pertama kita melihat pemandangan alam, yaitu pemandangan pantai. Kalian lihat bisa ada deburan ombak ya, kemudian pasir di pantai, kemudian ada orang-orang yang sedang berjalan kaki. Di sekitar pantai terdapat pohon-pohon yang berwarna hijau ya kan, beserta batu-batu di pinggir pantai. Nah, kalau Ustazah gambarkan berarti dia itu termasuk teks deskripsi ya. Nah, kemudian di gambar sampingnya kita melihat ada seekor belalang ya. Kemudian ada beberapa semut ya, semut merah yang sedang membawa makanan. Yang kalian pikirkan pasti adalah cerita Pak Belalang dan semut ya kan, cerita fabel. Nah, berarti menceritakan tentang kisah hayalan ya, percakapan antara belalang dan semut. Nah, berarti itu adalah termasuk teks narasi. Kita lanjut ke pengertian ya ananda ustazah. Di video pertama dan kedua ustazah sudah menjelaskan tentang teks deskripsi. Kemudian di video ketiga dan keempat ustazah sudah menjelaskan teks narasi ya. Kemudian di video kelima kali ini ustazah akan mengulang kembali pembahasan kita di video-video sebelumnya, yaitu video pertama, kedua, ketiga dan keempat ya. Kita mengulang kembali pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan suatu objek, hal, keadaan, suasana, sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan. Yang kedua, teks narasi adalah teks yang memaparkan suatu cerita hayalan atau imajinatif, atau perpaduan antara cerita hayalan dan fakta yang sifatnya menghibur pembaca atau pendengar. Ya, anak-anak ustazah semua sudah paham ya apa itu teks deskripsi dan teks narasi. Teks deskripsi itu kita perlu pengamatan terlebih dahulu terhadap suatu objek atau suasana atau keadaan atau hal. Kemudian kita buat teksnya. Begitu juga teks narasi. Yang diutamakan dalam membuat narasi ini adalah khayalan kita tentang suatu objek. Selanjutnya, tujuan masing-masing teks. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan. Kemudian dari tujuan teks narasi untuk menghibur dan memberikan pelajaran kepada setiap pembaca atau pendengarnya. Jadi sudah jelas ya, teks deskripsi dan teks narasi itu masing-masing tujuannya berbeda. Ya, yang satu menggambarkan, yang satu lagi untuk menghibur dan memberi pelajaran kepada pembacanya. Nah, sebelum kita masuk untuk membuat teks, sebaiknya kita tahu dulu, mengetahui langkah-langkah membuat teks ya. Untuk membuat teks deskripsi dan membuat teks narasi sama-sama memiliki langkah yang sama, yaitu tentukan judul karangan terlebih dahulu. Setelah kita menentukan judul karangan, lalu kita tentukan tujuan karangannya. Setelah itu buat kerangka ceritanya, lalu kembangkan kerangka cerita yang telah dibuat menjadi sebuah teks atau karangan.
Nah, jadilah karya kamu, yaitu sebuah teks deskripsi atau teks narasi. Kita lanjutkan kembali. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah kita untuk membuat teks ya. Ini bisa kita buat juga untuk buat teks narasi ya, bukan hanya teks deskripsi saja. Ya. Nah, kalau menurut kamu ini adalah contoh teks narasi. Ya, betul sekali. Ini adalah contoh teks narasi karena di sini benda itu benda mati seolah-olah hidup ya, jadi itu khayalan. Ya, kemarin ini juga sudah Ustazah jelaskan ya. Ini adalah contohnya di episode keempat Ustazah buat kalau tidak salah. Ya, judulnya itu protes sepiring nasi. Lalu kerangka ceritanya kita buat ya. Jadi kerangka cerita itu, di dalam kerangka cerita kita tentukan tokohnya siapa. Enggak? Tokohnya ada berapa? Kemudian alur ceritanya, peristiwanya dari awal sampai akhir kita buat. Dari awal perkenalan sampai ada tahap penyelesaian masalah. Jadi di dalam kerangka cerita itu kita buat alur ceritanya. Yang pertama itulah tahap perkenalan tokoh, kemudian muncul masalah. Setelah kita buat muncul masalah, kemudian kita buat penyelesaian dari masalah tersebut. Ya, kalau yang ini masalahnya apa? Si pembuang nasi itu selalu membuang-buang nasinya ya kan. Jadi bagaimana cara pembuang nasi itu tidak membuang nasinya kembali, makanya dibuat pelajaran yaitu nasinya hidup ya, seperti ulat gitu ya, seperti ulat yang menjijikan. Oke, kita lanjut. Nah, inilah dia kita kembangkan kerangka cerita yang sudah kita buat ya. Ini adalah kerangka cerita yang sudah kita buat. Jadi untuk membuat teks atau karangan ya, untuk membuat teks atau karangan cerita, yang pertama kita tulis dulu judulnya di atas, paling atas. Ingat, dalam penulisan judul semua ini kata-katanya hurufnya kapital ya. Protes kapital, sepiring nasi ya. Jadi di awal setiap katanya ini adalah huruf kapital. Jadi untuk judul itu penggunaan kapital harus digunakan. Oke, kemudian untuk membuat awal kalimat ya menggunakan huruf kapital juga. Nah, di awal kalimat menggunakan huruf kapital, dan untuk buat alinianya dia harus menjorok ke dalam ya. Dia harus dibuat menjorok ke dalam untuk membuat sebuah paragraf ya. Untuk membuat paragraf, kalimat di awalnya itu harus menjorok ke dalam. Makanya ini disebut dengan alinea. Kemudian bila terdapat kata nama orang ya, Andi di sini dia harus menggunakan huruf kapital juga. Kemudian nama tempat juga kapital. Ya. Nama udah tempat, orang, kemudian nama hari, bulan, tahun juga menggunakan kapital. Ya, kata sapaan bila terdapat dalam kalimat juga menggunakan huruf kapital. Jadi perhatikan titiknya ya juga ya, tanda baca seperti titik. Dan setelah titik itu gunakanlah huruf kapital setelah itu. Lanjut. Nah, bila kita sudah paham tadi membuat langkah-langkah membuat teks, nah ini berikut ini adalah contoh teks deskripsi. Judulnya ya. Ini ayah panutanku ini sudah Ustazah buat di episode pertama ya, di video pembelajaran pertama kita. Ini adalah soal kita yang kemarin ya, tugas pertama kita. Inilah dia soalnya, ayah panutanku. Nah, banyak di antara Ananda Ustazah itu membuat tugasnya salah. Melihat teksnya, teks kipas angin, bukan kipas angin ya Ananda, tapi ayah panutanku. Ya, tugasnya itu soalnya ada 5. Dan yang harus kita perhatikan teksnya, inilah dia teksnya. Ya, jadi ingat ya, untuk membuat teks itu yang pertama adalah judul. Ingat, judul itu menggunakan huruf kapital.
huruf kapital. Kemudian di awal paragraf itu kata-kata di awalnya itu menjorok ke dalam ya. Di awal kalimat juga menggunakan huruf kapital. Bila ada nama orang, gunakanlah huruf kapital juga. Lanjut. Kemudian ini adalah contoh teks narasi. Ya, ini contoh ini juga sudah Ustazah buat ya di episode ke-4 kalau tidak salah ya. Kalau tidak di episode 4, di episode ke-3. Ya. Ini judulnya adalah Malam yang Sukar Dipercaya. Untuk ini Ustazah mohon maaf, judulnya lupa Ustazah buat. Yang pasti untuk membuat teks itu harus dibuat judulnya di atasnya di sini ya. Nah, ini dia teks contoh dari teks narasi. Ya, Malam yang Sukar Dipercaya. Dan sudah kita bahas tentang unsur-unsur teks di dalamnya ya. Nah, lanjut kita ke tugas ya Ananda. Kali ini Ustazah akan membuat tugas membuat teks deskripsi dan teks narasi ya. Setelah Ustazah periksa tugas-tugas Ananda semua, masih belum bisa membedakan mana teks deskripsi dan mana teks narasi. Oleh karena itu, Ustazah membuat tugas ini kembali kepada Ananda semua agar Ustazah bisa membedakan mana teks deskripsi dan mana teks narasi. Nah, lihat gambar pertama. Apa yang Ananda lihat? Yang pertama, untuk membuat teks deskripsi, Ananda harus amati terlebih dahulu gambar tersebut. Ya, anggap ini objek wisata ya. Seolah-olah kalian berada di objek wisata ini. Ya, amati dulu apa di sekelilingnya. Tentukan judulnya yang pertama. Sudah. Kemudian buat kerangka ceritanya, ya. Ya, sudah buat kerangka ceritanya, lalu kembangkan kerangka cerita yang sudah Ananda buat tadi. Jadilah sebuah karangan deskripsi. Ingat, teks deskripsi itu adalah menggambarkan ya, sesuai dengan kenyataan. Nah, untuk soal nomor 2, buatlah sebuah teks narasi berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, kalian lihat gambar sepatu. Jadi kalian hayalkan sepatu ini ya. Jadi buat teks narasi sifatnya itu menghayalkan, seolah-olah sepatunya bisa hidup ya, punya mata, punya hidung, punya mulut. Nah, dia bisa berbicara. Coba hayalkan seperti itu ya. Sama langkahnya, yang pertama buat judulnya, kemudian buat kerangka ceritanya. Ya, di dalam kerangka cerita itu ada apa? Tokoh, kemudian alur ceritanya, mulai tahap perkenalan, muncul masalah, lalu penyelesaian masalah. Setelah buat kerangka seperti itu, kerangka cerita seperti itu, lalu kembangkan menjadi sebuah karangan atau teks narasi. Jadilah hasil karya kalian. Jadi Ustazah minta buat teks deskripsi dan buat teks narasi sesuai dengan hasil karya kalian ya. Ustazah harap ini adalah karya kalian, bukan kalian melihat dari Google atau dari buku-buku atau buku cerita yang lain. Ya Ananda. Jadi tugas ini adalah membuat teks deskripsi dan membuat teks narasi berdasarkan gambar dan hasil karya kalian. Oke Ananda, semoga bisa membuat karangan deskripsi dan karangan narasi. Semoga berhasil dan selamat membuat karya tulis yang indah dan enak dibaca. Ingat, penulisan harus sesuai dengan ejaan yang benar ya Ananda. Kemudian ini adalah dalil Quran tentang teks deskripsi dan narasi, sama sebelumnya, yaitu tentang surah Al-Alaq ayat 1-5 ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ya, jadi ini adalah dalil Al-Quran tentang teks deskripsi dan narasi. Jadi kesimpulan hari ini adalah Ananda mampu untuk menulis teks narasi dan teks deskripsi dengan hasil karya Ananda sendiri. Syukran kathiron atas perhatiannya Ustazah ucapkan. Semoga Ananda Ustazah semua tidak bosan-bosan mendengarkan dan melihat video Ustazah. Ustazah harap Ananda semua paham dan mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya Ananda, yang baru. Dan Ustazah akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.